Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mokhtar Rizal dengan NIM 2134309 dari Prodi Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana skenario dari final project database saya untuk tugas akhir mata kuliah praktikum basis data dengan dosen pengampu Bapak Sukri MCO. Untuk final project ini saya membuat database sistem perpustakaan dengan nama 2134309_perpustakaan. Database ini saya buat memiliki 7 tabel. Yang pertama ada tabel buku. Tabel buku memiliki ID buku sebagai primary key, kemudian judul buku, kemudian penulis buku dan jumlah buku berapa. Yang kedua ada tabel anggota. Tabel anggota memiliki ID anggota sebagai primary key, kemudian nama anggota, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Yang ketiga ada tabel pinjam. Tabel pinjam ini memiliki ID pinjam sebagai primary key, kemudian yang kedua ada ID anggota, itu sebagai foreign key yang merujuk pada tabel anggota di ID anggota. Kemudian ada ID buku, ini juga sebagai foreign key yang merujuk pada tabel buku di ID buku. Selanjutnya ada tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali. Yang keempat ada tabel kembali. Nah, tabel kembali ini memiliki ID kembali sebagai primary key, kemudian ID pinjam itu foreign key yang merujuk pada tabel pinjam di ID pinjam. Kemudian tanggal pengembalian, kapan si anggota melakukan pengembalian buku. Yang kelima ada tabel rekap pinjaman. Nah, rekap pinjaman ini memiliki ID pinjam sebagai foreign key yang merujuk pada tabel pinjam di ID pinjam. Kemudian ada ID kembali juga sebagai foreign key yang merujuk pada tabel kembali di ID kembali. Kemudian status. Status ini nanti sebagai bagaimana status buku oleh anggota, apakah dipinjam atau sudah dikembalikan. Kemudian ada kolom denda. Nah, kolom denda ini saya membuat skenario. Jika terjadi keterlambatan pada saat pengembalian buku, maka akan diberlakukan sanksi yaitu berupa denda uang. Nah, yang keenam ada tabel tambah stok. Nah, tambah stok ini memiliki ID tambah, kemudian ID buku sebagai foreign key yang merujuk pada tabel buku di ID buku, kemudian ada jumlah buku, berapa yang ditambah. Kemudian yang ketujuh ada tabel rekap total. Nah, rekap total ini untuk menghitung keseluruhan total dari buku yang ada, kemudian total anggota berapa yang terdaftar, kemudian total pinjaman yang terjadi. Nah, untuk memudahkan skenario ini pada saat proses DML, saya langsung membuat beberapa trigger. Yang pertama ada trigger total buku. Trigger ini bekerja setelah terjadi insert pada tabel buku, maka update pada tabel rekap total, set total buku sama dengan total buku ditambah jumlah insert pada tabel buku. Nah, yang kedua ada trigger total anggota. Total anggota ini bekerja setelah terjadi insert pada tabel anggota, maka update tabel rekap total, set total anggota menjadi total anggota ditambah 1. Untuk setiap barisnya. Yang ketiga ada trigger total pinjaman. Trigger ini bekerja setelah terjadi insert pada tabel pinjam, maka update tabel rekap total, set total pinjaman sama dengan total pinjaman ditambah 1. Ini dilakukan untuk setiap baris. Yang keempat ada saya membuat trigger rekap pinjam. Nah, rekap pinjam ini bekerja setelah terjadi insert pada tabel pinjam, maka insertkan ke tabel pinjaman yaitu pada kolom ID pinjam status dan denda dengan nilai ID pinjam ini itu ID pinjam yang diinsert pada tabel pinjam sama dengan yang diinsertkan. Kemudian statusnya berubah menjadi dipinjam, dan dendanya kita set dulu menjadi 0. Kemudian ada saya buat trigger rekap kembali. Nah, rekap kembali ini bekerja setelah terjadi insert pada tabel kembali. Di sini saya deklarasikan sebuah tipe data denda, sebuah variabel denda dengan tipe data integer. Kemudian select that if. Nah, that if ini berfungsi untuk menghitung selisih. Selisih apa? Nah, selisih antara
tanggal pengembalian yang diinsert pada tabel kembali dengan tanggal kembali pada tabel pinjam. Kemudian masukkan ke denda, masukkan ke kolom denda. Nah, kondisinya yaitu di mana ID pinjam pada tabel pinjam itu sama dengan ID pinjam yang diinsertkan pada tabel kembali tadi. Jika selisih denda kita dapatkan itu nanti besar dari 0, yaitu terjadi keterlambatan, entah berapa hari, 1 hari, 3 hari, kemudian kita set denda, yaitu denda dikalikan 1000. Nah, kita buat skenario jika terjadi keterlambatan 1 hari, maka diberlakukan denda yaitu 1000. Jika selain itu, maka set denda 0. Dan juga lakukan update pada tabel rekap pinjaman, yaitu set ID kembali sama dengan ID kembali yang diinsert pada tabel kembali. Kemudian statusnya diubah menjadi dikembalikan. Kemudian denda sama dengan denda yang kita dapatkan, yang mana kondisinya itu yaitu ID pinjam sama dengan ID pinjam yang dilakukan insert pada tabel kembali. Kemudian saya juga membuat trigger untuk tambah stok. Tabel trigger ini bekerja setelah terjadi insert pada tabel tambah stok, maka lakukan update pada tabel buku set jumlah, yaitu jumlah ditambah jumlah yang diinsert pada tabel stok, yang mana kondisinya itu ID buku sama dengan ID buku yang diinsert. Kemudian lakukan juga update pada tabel rekap total, yaitu set total buku ditambah total buku sama dengan total buku ditambah jumlah yang diinsert pada tabel tambah stok. Nah, untuk melihat bagaimana kerja dari trigger ini, pertama kita lihat dulu. Nah, dari sini dapat dilihat ada 6 buku. Kemudian, nah, pada tabel rekap total dapat dilihat total buku yang sudah ada yaitu sebanyak 120, total anggota yang terdaftar yaitu ada 5, dan telah terjadi total pinjaman sebanyak 10 kali. Nah, kita lakukan insert pada tabel buku 9 buku dengan values 7, dan nama bukunya ilmu metode, penulisnya Allah, jumlahnya 100. Kemudian masukkan lagi sebuah buku lagi, bukunya belajar agama, penulisnya Karim, total 50. Nah, sekarang kita lihat total buku pada rekap total. Nah, dapat terlihat total buku berubah menjadi 370, yang mana sebelumnya 120 karena terjadi penambahan buku itu sebanyak 250. Nah, di sini terlihat total anggota masih 5, itu kita coba insert untuk tabel anggota. Tabel anggota ini di kolom ID, kemudian nama anggota, jual,
alamat karena kita buat di Solo dengan telepon. Nah, sekarang kita lihat pada backup total. Nah, total anggota menjadi 6. Sekarang kita lakukan pinjaman buku. Sebelumnya oke, kita lakukan insert pada tabel pinjam. Insert untuk pinjam TB yang 9 pinjam nilai ID pinjam 2 dan ID anggotanya 6. Kemudian ID buku yang dipinjam, misalkan buku yang ke 5. Kemudian tanggal pinjamnya 2023 pada bulan 1 dan tanggal kembali 2023 05 sorenya 7, misalkan seperti itu. Nah, kita telah lakukan insert pada tabel pinjam. Sekarang kita lihat pada tabel rekap total. Nah, total pinjaman tadi total pinjaman sebanyak 2. Sekarang kita lihat pada tabel rekap pinjaman. Nah, dapat lihat untuk ID pinjam 1 itu ID kembali juga satunya telah kembalikan menjadi 20.000. Nah, tadi kita lakukan peminjaman dengan ID pinjam 2. Baru masih melakukan pinjaman, belum melakukan pengembalian. Maka ID kembali masih 0 dan statusnya itu masih dipinjam dan denda 0. Nah, sekarang kita lakukan pengembalian. Insert untuk dari kembali velus. Tabel kembali ini memiliki ID kembalinya C2, kemudian ID pinjamnya 2, kemudian tanggal pengembalian. Misalkan kita lakukan keterlambatan sebanyak 5 hari dari bulan 3. Yang mana seharusnya tadi pengembalian tanggal 7, kita lakukan pengembalian tanggal misalnya tanggal 15. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada tabel rekap total, rekap pinjaman. Nah, dapat dilihat pada ID pinjam 2 ID 2 kembali 2 itu statusnya telah berubah, nanti dikembalikan. Dan tadi karena terjadi keterlambatan sebanyak 8 hari, maka dapat denda sebanyak 8.000. Nah, sekarang kita lakukan penambahan stok. Kita misalkan insert into TB 9 stok. Terus ID 2, kemudian ID buku kita misalkan kita melakukan penambahan buku untuk
ada buku 6 dan totalnya 150. Nah, jadi oke. Sekarang kita select buku semua from PD 09 buku. Nah, dapat lihat pada buku dengan ID 6 itu jumlahnya sebanyak 165. Nah, kita misalkan insert, kita insert lagi ada tabel buku dengan ID buku yang ke 7 sebanyak 20 buku. Sebenarnya buku yang dengan ID 7 sebanyak 100. Nah, sekarang kita select ID buku. Nah, sekarang ID buku 7 telah tambah menjadi 120. Sekarang kita lihat total buku. TB 09 total. Nah, sekarang total buku telah menjadi sebanyak 540. Selanjutnya saya akan menampilkan minimal 10 informasi dari query-query yang saya buat berdasarkan kondisi tertentu dan klausa-klausa yang telah dipelajari. Pertama ada select bintang from tabel buku. Ini untuk menampilkan seluruh buku yang ada di dalam tabel. Yang kedua ada select bintang from tabel anggota. Ini adalah menampilkan seluruh informasi anggota yang ada di dalam database. Selanjutnya select bintang from tabel buku di mana judul like, person, belajar, person. Nah, ini adalah untuk menampilkan buku yang mana buku tersebut memiliki kata belajar. Selanjutnya select bintang from tabel pinjam where tanggal kembali berasal dari 2003 bulan 4 tanggal 4. Nah, dapat dilihat hasilnya ada satu buku dengan ID buku 5. Selanjutnya select bintang from tabel rekap pinjam where status dikembalikan. Nah, ada dua rekap pinjam yang statusnya sudah dikembalikan. Selanjutnya ada select bintang from tabel buku di mana jumlah bukunya itu berasal dari 100. Nah, di sini dari hasil query ini dapat 3 buku yang jumlah bukunya itu lebih dari 100. Selanjutnya ada select bintang from tabel rekap pinjam where denda besar dari 5000. Nah, ini dari tabel ini rekap pinjam ini dapat satu data yang mana dendanya itu besar dari 8000. Selanjutnya select bintang from tabel anggota where alamat salot. Nah, pada query ini ada dua anggota yaitu Emi dan Mokhtar Rizal yang berasal dari Solo. Selanjutnya select bintang from tabel buku di mana penulis memiliki kata al. Nah, sini ada dua penulis yang memiliki kata al. Al-Qarni dan Rijal. Selanjutnya select bintang from tabel tambah stok di mana jumlah besar dari 50. Nah, pada query ini pada tabel stok dapat dua data yang mana jumlahnya penambahnya itu besar dari 50. Baiklah, selanjutnya di sini saya menampilkan 10 informasi yang diperoleh dari query yang melibatkan dua tabel atau lebih dengan kondisi dan klausa-klausa yang telah dipelajari. Nah, yang pertama, ini adalah query untuk menampilkan data anggota beserta buku yang sedang dipinjam oleh anggota. Nah, di sini terlihat ada dua data. Yang pertama ada Ani, buku yang dipinjam yaitu adalah Tazan, dipinjam pada tanggal sekian dan tanggal kembali sekian.
Yang kedua, nah ini adalah query untuk menampilkan data buku yang belum dikembalikan beserta nama anggota yang meminjamnya. Nah, pada query ini datanya kosong karena memang tidak ada buku yang belum dikembalikan oleh anggota. Nah, yang ketiga, ini adalah untuk menampilkan data pinjaman beserta informasi buku yang dipinjam. Nah, di sini ada pada data pinjaman ini terjadi ada dua data. Terus ini buku yang dipinjam dan penulis. Nah, selanjutnya ini adalah query untuk menampilkan jumlah total buku yang dipinjam oleh setiap anggota yang telah melakukan peminjaman. Di sini ada count untuk menghitung. Dapat terlihat yang telah melakukan peminjaman itu ada Ani dan Mukhtarijal, dan jumlah buku yang dipinjamkan itu Ani 1 dan Mukhtarijal juga 1. Nah, yang kelima ini adalah query untuk menampilkan anggota yang belum pernah meminjam buku, di mana ID pinjam bukunya itu masih 0. Ini dapat terlihat anggota dengan ID 2, 3, 4, dan 5 itu belum pernah melakukan peminjaman buku. Nah, yang keenam, ini adalah query untuk menampilkan data pinjaman dan informasi pengambilan buku yang terlambat. Nah, dapat dilihat terdapat dua data, yaitu yang mana data ini adalah yang melakukan peminjaman dan terlambat dalam pengembalian buku. Yang ketujuh, nah ini adalah query untuk menampilkan data anggota yang memiliki denda lebih dari 5.000. Dapat satu data, yaitu Mukhtarijal yang dendanya itu 8.000. Yang selanjutnya, yang ke-8, ini adalah query untuk menampilkan data buku yang pernah dipinjam dan dikembalikan. Nah, di sini melakukan penggabungan untuk 3 tabel, terutama tabel buku, kemudian tabel pinjam dan tabel kembali. Nah, dapat dilihat ada dua data. Buku yang pernah dipinjam itu ada 2, Latazan dan Dunia Akhirat, dan kemudian tanggal pengembaliannya pada tanggal sekian. Nah, selanjutnya yang ke-9 ini adalah query untuk menampilkan data anggota yang meminjam buku dengan denda tertinggi. Nah, di sini melakukan penggabungan 3 tabel. Pertama menggunakan tabel anggota, kemudian tabel rekap pinjam, kemudian tabel rekap pinjaman. Nah, dapat terlihat bahwa pada data yang terdapat pada database, bahwa anggota yang memiliki denda terbesar adalah Mukhtarijal dengan denda sebesar 8.000. Nah, query 10 ini adalah yang ini. Ini adalah query untuk menampilkan informasi buku yang dipinjam oleh anggota dengan nama Ani. Nah, ini melakukan penggabungan 2 tabel, yaitu tabel buku dan tabel anggota. Nah, dapat terlihat bahwa Ani itu ada melakukan peminjaman itu dengan buku Latazan. Yang bukunya adalah Dr. Ain Al-Qarni. Selanjutnya adalah membuat tabel view. Nah, di sini saya membuat 3 tabel view. Yang pertama dengan nama fee peminjam buku. Nah, ini adalah tabel view yang akan menampilkan judul buku, nama penulis, dan nama anggota yang melakukan peminjaman buku. Dan jika kita tampilkan peminjam buku, dapat terlihat bahwa anggota Ani melakukan pinjam buku dengan judul Latazan, dan penulisnya adalah Dr. Ain Al-Qarni, dan juga demikian Mukhtarijal meminjam buku Dunia Akhirat dengan penulis Abdul. Nah, view yang kedua yaitu membuat view dengan nama fee pinjam kembali. Nah, ini adalah tabel view yang
akan menampilkan informasi mengenai peminjaman dan pengembalian buku, termasuk tanggal peminjam dan tanggal pengembalian. Bisa kita tampilkan. Dapat terlihat terjadi dua peminjaman pada tanggal pinjam sekian, tanggal kembali sekian, dan tanggal pengembaliannya sekian. Nah, tabel view yang ketiga, di sini tabel view ini akan menampilkan informasi rekapitulasi total buku, total anggota yang ada pada database. Jika kita tampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel view ini, dapat terlihat nama anggota kami, melakukan peminjaman tanggal-tanggal sekian dan pengembalian pada tanggal sekian. Nah, selanjutnya di sini juga skenario disuruh membuat prosedur. Di sini saya membuat dua prosedur, membuat dua sort prosedur. Yang pertama yaitu dengan nama buku dipinjam. Nah, ini adalah untuk menampilkan mengambil semua buku yang dipinjam oleh seorang anggota dengan parameternya yaitu ID anggota. Nah, jika kita lakukan call buku dipinjam, misalnya dengan ID anggota 4 atau 6. Nah, dapat terlihat buku yang dipinjamnya adalah dengan judul Dunia dan Akhirat Yunus Abdul. Yang kedua, saya membuat stop prosedur peminjam. Di sini tanpa parameter. Nah, ini akan menampilkan mengambil semua informasi terkait peminjaman dari semua anggota, termasuk buku yang dipinjam, tanggal dipinjam, tanggal dikembalikan, status dan denda jika ada. Nah, jika kita lakukan call pada prosedur ini, peminjam, dapat terlihat ada dua data. Ani dan Farijal melakukan peminjam buku dengan judul ini, tanggal pinjam pada tanggal ini, tanggal kembali pada tanggal ini, dan status dikembalikan dan denda. Nah, skenario terakhir yaitu base data Pina Project ini dapat diakses dari host mana saja, namun hanya bisa diakses oleh username informatika dengan password Kakikuluka. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke database MySQL. Kemudian kita buat user baru, create user informatika dapat diakses dari mana saja, itu menggunakan simbol person, kemudian identified by, kata sandinya apa, tadi oke. Nah, setelah itu kita berikan hak akses ke ini ya. Oke. Selanjutnya kita coba login menggunakan user informatika. Nggak bisa. Oh, ini perpustakaan. Nah, show table. Dapat terlihat semua tabel yang ada ditambah dengan tabel view. Sekarang untuk kita coba insert satu aja, insert into td 9 anggota
Terus nah kota ini ID-nya Elan, dan namanya informatika, dan alamat Padang, dan nomor telepon. Oke, sekarang kita lihat nah, dapat terlihat ada poster baru yang dimatikan Padang dan nomor telepon. Sekian presentasi skenario dari project akhir final project saya pada mata kuliah informasi data. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.